suara bisa kembali normal. Tuhan Engkau menjamah, memberkati, sehingga sementara firman Tuhan disampaikan, suara ini tetap bisa didengar dengan baik dan umat Tuhan boleh diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adalah suatu anugerah Tuhan buat saya setiap kali ada kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena untuk itulah memang saya dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kendati saat ini pita suara saya masih belum terlalu normal, untuk menyanyi juga belum bisa ya saudara ya. Jadi tadi saya hanya mengiringi Bu Elke ketika memimpin pujian. Saya belum bisa mengikutinya karena memang belum keluar suaranya kalau untuk menyanyi ya saudara ya. Saya masih proses pemulihan karena hampir 2 minggu kena batuk pilek. Sampai suaranya menjadi parau. Tapi tidak apa-apa. Ini tidak mengurangi sukacita saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama ya. Kita akan belajar bersama sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan kehidupan hari lepas hari. Hari ini saya mau berbicara tentang lidah ya, atau perkataan. Saya ambil firman Tuhan di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasalnya yang ketiga. Surat Yakobus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Menarik ya. Yakobus dia memberikan sebuah ungkapan di sini bahwa sebab kita bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Saudara, memang surat Yakobus ini dikenal sebagai surat yang penuh dengan nasihat-nasihat bijak tentang kehidupan hari lepas hari. Jadi kalau di Perjanjian Lama kita mengenal Amsal,
kalau di Perjanjian Baru kita mengenal surat Yakobus. Karena memang dalam setiap surat-suratnya Yakobus ini memberikan banyak petunjuk-petunjuk praktis tentang bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita harus berperilaku. Nah, kali ini saya berbicara tentang lidah, saudara. Dalam status Facebook saya beberapa tahun yang lalu, yang biasa kalau Facebook itu kan setiap tahun dia memunculkan ulang gitu ya. Saya menuliskan status seperti ini, saudara. Hati-hati dengan ucapan. Sebab ucapan itu kalau sudah diucapkan seperti anak panah yang ketika dia sudah terlepas dari busurnya, ketika dia menancap, maka ketika dicabut pasti akan menimbulkan luka. Dibandingkan juga dengan perkataan, sekalipun saudara sudah minta maaf dengan perkataan pedas, perkataan perih yang sempat keluar dari lidah bibir saudara, maka perkataan itu pasti akan melukai hati orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu, Yakobus sangat bijak sekali. Dia berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Ya mana mungkin ya saudara ya. Kalau kita mau jujur, jujur sama diri sendiri, saya pikir tidak seorang pun yang bisa sempurna dalam perkataan ya. Tidak pernah bersalah dengan perkataan. Tetapi setidaknya kita belajar untuk menggunakan lidah bibir kita dengan sebaik-baiknya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kali ini Yakobus memberikan beberapa perumpamaan bahwa binatang yang begitu besar, binatang yang begitu liar bisa dikendalikan dengan kekang yang ditaruh di dalam mulutnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Lagi-lagi bukan hanya diumpamakan seperti seekor kuda yang dikendalikan dengan kekang yang ditaruh di dalam mulutnya. Kali ini lidah juga digambarkan seperti kapal. Sebesar apapun kapal itu hanya dikendalikan oleh kemudi yang kecil yang dipegang oleh jurumudinya. Lalu Rasul Yakobus mulai berkata, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Yakobus katakan bahwa lidah itu kecil, tapi mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Waduh, kali ini Yakobus puitis banget ya saudara ya, menggambarkan tentang betapa pentingnya seseorang itu bisa mengendalikan lidahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan gambaran-gambaran kecil lah ya, betapa lidah itu sangat
sangat-sangat berbahaya jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Namun saya akan selesaikan dulu ini ya. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Perhatikan baik-baik, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wah, saya pikir bukan tanpa alasan ketika Yakobus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saya akan memberikan gambaran saudara. Kiranya gambaran ini membuka wawasan saudara bahwa ternyata oh iya ya, betul juga ya, bahwa seperti inilah lidah yang kita miliki. Saudara tahu burung pemakan bangkai, saudara? Burung pemakan bangkai ini, saudara, sekalipun ada daging yang segar, dia pasti memilih daging yang sudah busuk. Kenapa? Karena memang kesukaannya adalah daging-daging yang busuk. Itu namanya burung pemakan bangkai. Berbeda dengan lebah. Lebah dia akan mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Kemudian dia akan menghisap sarinya dan kemudian itu menghasilkan madu yang sangat manis. Dua-dua binatang yang terbang, dua-dua punya sayap. Tapi bedanya yang satu sukanya cari bangkai, yang satu sukanya cari bunga-bunga yang sangat harum. Nah, lidah manusia juga sama, saudara. Lidah manusia juga sama. Dia ada orang-orang yang setiap perkataannya itu menusuk, saudara. Ya, tiap dia ngomong pasti nggak enak didengar di telinga. Orang-orang seperti ini biasanya ya dijauhi banyak orang, saudara. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin malam ya dalam kidung pujian dan penyembahan. Pernah ada satu orang datang kepada saya, dia bilang, "Pak, kenapa sih banyak orang menjauhi saya?" Saya senyum, saya bilang, "Loh, kamu gak ngerti toh kelemahan kamu apa?" "Enggak, Pak. Kamu itu ya, kalau ngomong suka nyakitin orang, makanya orang gak suka sama kamu. Berubahlah, pasti bisa kok." Gak lama dia datang lagi dengan keluhan yang sama. Saya bilang, gak ada advice yang lain. Cuma satu, berubah cara kamu ngomong. Kalau mau ngomong coba pikir dulu. Jangan asal ngomong. Karena kalau kamu ngomong menyakiti orang, ya orang gak ada yang suka sama kamu. Dalam kehidupan suami istri juga sama, saudara. Berulang kali saya katakan bahwa surga dalam keluarga itu kita yang ciptakan kok. Kalaupun lagi banyak berkat atau lagi kurang berkat, itu tidak menciptakan suasana kemudian menjadi berubah dalam keluarga. Tidak, saudara. Kalau saudara main ke rumah kami, saudara nggak akan pernah tahu kapan lagi banyak berkat atau lagi kurang berkat. Nggak pernah tahu. Kenapa? Karena suasana rumah kami sama saja. Anak-anak semuanya sukacita. Mereka menikmati hidup kebersamaan dengan
papi maminya. Kenapa? Karena memang kami ciptakan situasi yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kita ini tidak bijaksana ya menggunakan lidah kita. Mungkin kita nggak sengaja kita ngomong sesuatu. Terutama ini saya bicara terhadap pasangan ya, terhadap suami atau terhadap istri. Hati-hati saudara kalau kita bicara, karena itu bisa melukai pasangan kita. Nggak kebayangkan saudara, sementara saudara tidur pasanganmu menangis karena apa yang kau ucapkan tadi di meja makan misalnya. Itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan saudara. Bicarakan baik-baik. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan yang sangat berbeda sama sekali. Jadi selesaikan semuanya itu dengan bijaksana. Firman Tuhan katakan tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Lidah itu digambarkan sebagai sesuatu yang buas, tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ngeri kan saudara kalau kita memiliki lidah yang digambarkan seperti Yakobus ini ya. Buas, tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Ini berarti gambaran seseorang yang hatinya pahit ya saudara. Jadi setiap omongannya menyakiti orang lain, setiap omongannya itu membuat orang lain terluka dan tidak membuat orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, hidup ini pilihan kok saudara. Kalau kita memilih untuk setiap apa yang kita ucapkan itu adalah kata-kata yang membangun, yang menguatkan iman saudara kita, saya pikir hidup kita jauh lebih berdampak ya saudara. Memang saya perhatikan ada orang-orang tertentu kalau bicara memang selalu menyakiti orang lain. Lidahnya itu tajam gitu saudara ya. Nah kalau saya pelajari orang-orang seperti ini biasanya itu orang terluka saudara. Jadi karena hatinya itu pedih, kemudian itu terekspresi dengan kalimat-kalimatnya yang selalu menyakiti dan lebih menyerang orang lain. Tetapi apakah orang seperti ini bisa berubah? Bisa. Kalau orang-orang seperti ini mau datang kepada Tuhan, mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menolong dia. Iya, saya teringat pada 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 ya saudara. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Wah, ini luar biasa ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saya terlalu percaya bahwa dalam perkataan anak-anak Tuhan itu ada kuasa. Itulah sebabnya saudara ya, mungkin saat ini engkau memiliki seorang anak yang tidak terlalu pintar, tapi jangan katakan bodoh kepadanya saudara. Katakan kamu anak hebat, kamu anak luar biasa, kamu anak yang diberkati Tuhan.
Karena setiap kata-kata kita itu doa kita kok saudara. Oleh sebab itu, ketika saya sakit pun saya selalu katakan saya sehat, saya diberkati Tuhan. Sehingga apa saudara? Itu membuat kita terus bersemangat menjalani kehidupan ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini engkau pernah punya pengalaman ada orang yang mengata-ngatai engkau dengan begitu tajam, sehingga apa yang diucapkannya itu masih membekas sampai saat ini. Mungkin engkau pernah dibully pada waktu engkau masih remaja, dan kata-kata itu, kata-kata bulian itu masih terus mengganggu hidupmu sampai saat ini. Hari ini saudara, ada kabar gembira buat kita. Ampuni mereka dan ucapkan dalam dirimu kata-kata yang positif, kata-kata yang penuh berkat. Kalau orang katakan dasar kamu dari keluarga miskin dan lain sebagainya, jangan tangkap itu saudara. Tetapi katakan, Tuhan terima kasih karena aku pasti diberkati. Semua kata-kata kutuk aku tolak dalam nama Yesus. Nah dengan demikian saudara, engkau tetap semangat menjalani hidup. Kalau misalnya ada orang katakan kamu gak becus, kamu memang bodoh dan lain sebagainya, jangan tangkap kata-kata itu saudara. Tetapi ubah kata-kata itu dengan mengatakan, aku adalah anak raja. Dalam diriku ada roh Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga aku pasti bisa. Nah dengan demikian saudara, engkau mengubahkan atmosfer yang negatif itu menjadi penuh kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan izinkan orang lain mengambil sukacitamu. Jangan izinkan orang lain mengambil masa depanmu hanya dengan kata-katanya yang tidak bermutu itu. Tetapi izinkan semua kata-kata Kristus itu tinggal tetap dan memerintah dalam hati kita. Sehingga saudara dan saya tetap optimis menjalani hidup dan percaya bahwa masa depan sungguh ada. Haleluya. Amin. Silakan Bu Elga.